Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarabaini. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dari Satuan Pendidikan SMPN 6 Hulu Sungai Tengah, dan saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru batch 3 dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401132011 dan nomor peserta 630761000550. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 9 di SMPN 6 Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pembelajaran hari ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan pendekatan Deep Learning dengan materi tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Rekaman ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini dapat bertemu dan berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Dan seperti biasa juga, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mencik kehadiran pian sabarataan. Jadi Bapak betakun, adakah nangkada turun hari ini? Cukup berarti? Cukup. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, kita cek semangat dulu. Selamat pagi. Pembelajaran hari ini membahas tentang apa ya? Buka bukunya. Tentang iman kepada hari akhir dan mawas diri. Tahu hari akhir itu apa? Hari akhir sama dengan hari kiamat. Iman kepada hari akhir berarti kita beriman kepada rukun iman yang ke-5. Baik. Sebelum kita lanjut pembelajaran, mari kita sama-sama menyimak video yang akan Bapak putar di sini. Jadi masing-masing kelompok disimak, nanti akan ada pertanyaan setelah melihat dari video ini. Nah, dunia seperti akan kiamat. Jutaan orang meninggal dunia, gunung-gunung meletus, ditambah dengan bencana gempa bumi dan tsunami. Inilah 7 bencana alam terbesar di dunia. Bencana alam adalah peristiwa dahsyat yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan merenggut korban jiwa dalam jumlah besar. Karena sifatnya yang merusak, bencana alam sangat merugikan populasi manusia. dari beberapa video tadi, tayangan tadi, dari beberapa bencana alam yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia,
itu adalah salah satu gambaran tentang hancurnya alam semesta. Dan hari kiamat, seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu-minggu lalu, pasti terjadi, tetapi kita kada tahu apabila terjadinya. Tapi yang jelas hari kiamat itu pasti terjadi. Melihat dari video tadi nih, Bapak punya satu pertanyaan yang nantinya akan didiskusikan di setiap kelompok dan hasilnya Pian tuliskan di buku. Kemudian setelah waktu yang Bapak tentukan selesai, Pian presentasi satu kelompok, satu orang, minimal satu orang. Nah, pertanyaannya setelah melihat tadi, silakan Pian tulis pertanyaannya. Mengapa sebagian orang tetap berbuat dosa, padahal tahu bahwa hari kiamat pasti datang? Mengapa sebagian orang tetap berbuat dosa? Karena masih banyak sudah kelompok paling belakang sudah. Baik. Sekarang masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Pilih salah satu yang membacakan, berdiri lah. Berdiri, saya kira kawan tahu. Nah, Bapak ulangi pertanyaannya. Mengapa sebagian orang masih banyak berbuat dosa, padahal hari kiamat itu pasti akan datang? Kelompok kedua di sini. Karena orang tersebut memiliki iman yang lemah sehingga ia tidak percaya dengan adanya hari akhir. Karena imannya lemah. Kelompok tiga. Karena kurangnya iman. Terus, kelompok terakhir. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Tulis pulang. Tapi ini ditulis masing-masing. Tapi tetap berdiskusi lah. Tetap berdiskusi. Jadi ini dalam bentuk refleksi diri kita secara personal atau secara individu. Mudah-mudahan dengan adanya refleksi ini bisa menambah keyakinan kita bahwasanya setelah hari kiamat ada hari pembalasan. Pertanyaannya, bagaimana keyakinan terhadap hari akhir? Bagaimana caranya? Ini caranya lah. Bagaimana cara meyakinkan? Nah, bagaimana cara meyakinkan bahwa hari
hari akhir ada dan bagaimana membuat hati menjadi lebih tenang. Waktunya 5 menit. Nanti masing-masing kelompok perwakilan satu pulang untuk menyampaikan hasil refleksinya. Bagaimana caranya meyakini bahwa hari akhir itu ada dan bagaimana caranya supaya hati menjadi tenang. Banyaknya mengarami buku nah. Lawasnya udah. Sudah selesai? Sudah. Pertanyaannya tadi ada 2. Satu, bagaimana caranya meyakinkan diri kita bahwa hari akhir atau hari kiamat itu ada. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana membuat hati kita menjadi lebih tenang. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu membacakan. Ya. Saya meyakini adanya hari akhir dengan cara melihat contoh-contoh kiamat dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fi wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dan cara saya menenangkan diri saya dengan meyakini bahwa Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk diri kita. Iya. Kelompok 4. Kelompok 4. Cara meyakininya adalah dengan meyakininya hari akhir dan kiamat itu pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan orang dalam kubur. Al-Quran surah Al-Hajj surah dari 142 ayat ke-7. Cara membuat hati tenang Surah Al-Hajj. memperbanyak berbuat baik dan membuat hati Jadi semua pendapat pian itu bujur dan kita beri A+. Nah, secara singkat Bapak simpulkan untuk meyakinkan diri kita yaitu dengan memperbanyak melakukan ibadah. Nah, sehingga iman kita bertambah dan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang makna daripada hari akhir. Nah, sebagai acuan, coba lihat di papan tulis, ada beberapa tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi 2. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat kecil, kemudian tanda-tanda hari kiamat besar atau sugra dan kubra. Nah, di antaranya, ini yang pertama nih. Banyaknya fitnah dan perpecahan. Banyaknya fitnah dan perpecahan itu sudah ada pada hari ini. Ya Allah, nyata sudah kelihatan. Nah, kemudian ilmu agama semakin berkurang. Ini pasti juga nih. Buktinya kemarin aja Bapak Takuni. Masih banyak ada tahu ya Allah. Nah, padahal agama sebagai penyelamat kita seharusnya sebagai orang yang beriman harus mempelajari lebih
dalam. Nah, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Kemudian, waktu terasa berlalu cepat, kada kerasaan sehari, seminggu, sebulan. Ya Allah, ini aja nah tanggal 10 udah, asa hanyar banget. Artinya waktu itu berjalan terasa cepat padahal waktunya sama. Nah, yang selanjutnya lagi tanda-tanda hari kiamat besar atau kubra. Nah, munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi belum. Ya Allah, belum. Tapi bisa jadi malam ini datang pulang. Nah, udah tahu aja kita Imam Mahdi. Kemudian keluarnya Dajjal, anti Kristus. Belum. Ya Allah, belum. Nah, kemudian turunnya Nabi Isa. Belum. Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Belum. Itu lagi yang kita tunggu. Bila sudah keluaran, siap-siap ha. Nah, yang jelas tanda-tanda kiamat kecil sabarataan sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya, nah, setelah terjadinya hari kiamat, sabarataan makhluk mati kecuali Allah lagi hidup seorangan. Setelah hari kiamat itu habis, hancur, manusia mati, maka selanjutnya adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Kita ini sabarataan pacangan melalui nih peristiwa ini di akhirat nih. Pertama, alam barzah. Alam barzah. Alam barzah ini adalah kehidupan di alam kubur setelah kematian. Tempat menunggu hari kebangkitan dengan nikmat atau ajab sesuai amal perbuatan. Jadi di alam barzah itu tergantung amal perbuatan kita selagi hidup di dunia. Bila inya banyak berbuat baik, amalnya banyak, pahalanya banyak, di alam barzah itu kayak orang guring. Dan ada yang mengatakan guringnya itu seperti guring pengantin. Kemudian yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan pula nih. Setelah kita tadi mati berataan, dibangkitakan. Nah, kayak apa dibangkitakannya? Menurut kisah, kita dibangkitakan sabarataan dalam keadaan telanjang. Kita merenung, kalau seandainya hari kiamat itu terjadi dengan berbagai macam cara kehancuran alam tadi, apa yang harus kita lakukan? Merenung. Hancur bumi ini, terpisah kita lawan keluarga, harta benda kita, yang kita pikirkan diri kita. Apalah yuk? Bagaimana caranya supaya kita tenang nah? Menulis kembali. Iya. Tanda-tanda hari kiamat kecil dan ada tanda-tanda hari kiamat besar. Nah, sebagai sikap mawas diri, introspeksi dan kontrol diri nih. Pertama, muraqabah, kesadaran ilahiyah. Nah, mawas diri, muraqabah adalah kesadaran bahwa Allah selalu menguasai setiap gerak-gerik kita, baik dalam keadaan sendirian maupun bersama orang lain. Jadi, intinya meningkatkan keimanan terhadap adanya hari akhir, yaitu dengan melalui banyaknya atau meningkatkan ibadah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.